Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan karena malam ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah penyegaran rohani online. Malam kedua dengan judul Yesus menjawab doa dengan terang kebenaran yang akan dibahas oleh hamba Tuhan Pendeta Martinus Cornelis, Master of Art in Religion. Adapun rangkaian ibadah malam ini akan berlangsung sebagai berikut. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi bersama Kalau Serta Tuhan. Selanjutnya, hamba Tuhan Pendeta Muda Jiril Al-Sabat akan memimpin doa buka kita. Kemudian kita akan masuk pada saat yang teduh, saat dimana kita akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya yang akan dibawakan oleh Pendeta Martinus Cornelis. Kiranya melalui pujian, doa, dan firman Tuhan malam ini, hati kita dikuatkan, iman kita diteguhkan, dan kita semakin percaya bahwa Yesus selalu menjawab setiap doa kita menurut kehendak-Nya yang sempurna. Marilah saudara dan saya, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang kekal, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, terima kasih kepadamu oleh karena tuntunan-Mu kami boleh ada lagi di tempat kami masing-masing untuk mengikuti akan ibadah kebaktian kebangunan rohani. Tuhan berkati akan kami semua, berkati akan umat-umat Tuhan, saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, tibakan tempat ini dan tibakan di tempat kami masing-masing untuk kami boleh berbakti dan memuji memuliakan nama-Mu. Ini juga sebentar hamba Tuhan Pendeta Martinus Cornelius yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya berkat yang sama, kuasa yang sama yang berasal daripada surga boleh menjadi bagiannya. Apa yang disampaikan, apa yang keluar dari mulutnya, itu hanya berasal daripada Tuhan, dan semua kami yang mendengarkan boleh terberkati itu karena tuntunan Tuhan. Berkati akan KKR yang dilaksanakan juga, yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, terlebih khusus di Jemaat Gimpu dan Jemaat Lindo, dan juga yang ada di Pindrang pada saat ini. Tuhan, kasih sayang Tuhan, kuasa yang sama yang berasal daripada surga boleh menjadi bagian kami semua yang ada di dalamnya, agar semuanya itu, kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kemurahan Tuhan saja. Kami yang mendengarkan akan firman-firman, nasihat-nasihat, bahkan doa-doa yang akan kami panjatkan, semuanya itu boleh tetap tersimpan tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan semuanya itu boleh datang sebagai dupa
yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, pribadi lepas pribadi dan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Karena kami hanya mau menyerahkan hidup kami waktu ini, malam ini, siang ini hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada malam ini kita dipertemukan lagi. Walaupun jarak kita jauh, kami ada di Amerika dan saudara-saudari ada di Indonesia dan Malaysia. Dan melalui media ini kita bisa dipertemukan lagi. Saya telah mendapatkan informasi dari panitia melalui foto dan video. Saudara-saudara, saya sangat senang melihat ada om saya, ya, ada Om Sanda dan Tante Tina. Ya, mudah-mudahan malam ini masih hadir juga ya. Dan juga keluarga dan saudara-saudara dan sepupu saya juga yang sudah mengikuti langsung dari YouTube. Juga terima kasih kepada Mama Vira sekeluarga dan juga Mama Romel sekeluarga dan juga keluarga Bapak Gita yang sudah bersedia menjadi tuan rumah dalam kegiatan pelayanan ini dan mengundang tetangga-tetangga bisa hadir bersama-sama. Demikian juga sahabat-sahabatku, para tamu dan umat-umat Tuhan yang ada di Lindu dan Gimpu, yang sudah juga menggunakan gedung gereja mereka, boleh berkumpul bersama-sama mengikuti rangkaian ibadah penyegaran rohani melalui media ini. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada Papa Adi yang ada di Gimpu yang sudah memberikan pertanyaan. Ya, semoga jawaban yang saya sudah berikan bisa diterima dengan baik ya. Dan kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi sama pendeta dan nanti saya akan usahakan untuk bisa menjawabnya lagi. Dan juga terima kasih kepada semua panitia ya, teman-teman pendeta, misioneri yang juga bisa menyukseskan kegiatan ini. Dan biarlah pertemuan dari beberapa malam ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin saudara. Oke, terima kasih. Nah, malam ini kita memulai rangkaian penyegaran rohani dengan tema besar, yaitu Yesus adalah jawaban doa dan harapan kita. Dan malam ini kita akan membahas topiknya, yaitu Yesus menjawab doa dengan terang dan kebenaran. Nah, saudara-saudara, malam pertama kita sudah belajar bahwa Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Hizkia. Kita juga belajar bahwa jika Tuhan masih mempertahankan hidup kita, berarti Tuhan masih mempunyai tujuan bagi hidup kita. Tetapi pertanyaannya adalah, untuk apa Tuhan mempertahankan hidup kita? Untuk apa Tuhan memberikan kesempatan kedua? Dan malam ini kita akan coba menemukan jawabannya. Tuhan mempertahankan hidup kita supaya kita menemukan kebenarannya. Mari kita membuka Alkitab kita, dan malam ini pelajaran kita saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Dan tokoh utama kita malam ini adalah Saulus dari Tarsus. Mari kita tunduk kepala, sekali lagi kita berdoa. Bapa, kebutuhan kami saat ini adalah penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami hikmat, pengertian, sehingga apa yang kami dengarkan malam ini dapat menguatkan kami dan menolong kami untuk membuka hati kami untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, Saulus yang nantinya akan dikenal sebagai Paulus adalah seorang yang sangat religius.
Saulus lahir di Tarsus. Ia bukan berasal dari keluarga penyembah berhala, tetapi dari keluarga Yahudi yang memegang Taurat Tuhan. Ia berkata di dalam Kisah pasal 22 ayat 3, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di Kilikia." Artinya, sejak kecil ia telah dididik menyembah Allah Israel, membaca kitab suci, memelihara Sabat, menjalankan hukum makanan, dan juga mengikuti seluruh tradisi Yahudi. Bahkan, saudaraku sekalian, Saulus ini belajar di bawah bimbingan Gamaliel. Kalau saudara buka dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3, Gamaliel adalah salah satu rabi paling dihormati pada zamannya. Belajar di bawah Gamaliel sama seperti belajar di universitas terbaik pada masa kini. Ia menghafal Taurat. Ia mempelajari Kejadian sampai Ulangan, Kitab Para Nabi, Kitab Mazmur, tradisi para tua-tua, dan penafsiran hukum. Karena itu, Saulus menjadi ahli kitab suci. Saudaraku, selain itu, Saulus juga adalah seorang Farisi. Kalau kita buka dalam Filipi pasal 3 ayat 5, Saulus berkata tentang pendirian terhadap hukum Taurat, "Aku adalah orang Farisi." Saudara tahu, kaum Farisi dikenal sebagai kelompok paling disiplin. Mereka berdoa beberapa kali sehari. Mereka juga berpuasa rutin 2 kali seminggu. Mereka membayar persepuluhan, menjaga Sabat, menghafal kitab suci. Bahkan mereka menghindari kenajisan. Jadi mereka itu sangat ketat sekali, saudara. Bahkan bukan hanya itu, Saulus sangat taat menjalankan hukum. Kalau kita buka dalam Filipi pasal 3 ayat 6, mengatakan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, "Aku tidak bercacat." Dalam artinya bahwa Saulus ini begitu setia kepada Tuhan, setia di dalam memegang prinsip, baik secara tradisi maupun apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Artinya, menurut ukuran manusia, tidak ada dosa yang terlihat. Hidupnya sangat disiplin, rajin beribadah, taat pada aturan agama, dan orang-orang memandangnya sebagai teladan. Nah, saudaraku, apalagi informasi yang kita bisa dapatkan? Ternyata selain itu, Saulus sangat bersemangat di dalam membela agama. Kereligiusannya Saulus terlihat dari semangatnya. Ia berkata, "Aku jauh lebih maju dalam agama Yahudi." Kalau kita bisa lihat dalam Galatia pasal 1 ayat 14, Saulus sendiri meyakinkan kepada orang-orang yang ada pada saat itu bahwa aku jauh lebih maju dalam agama Yahudi. Saudaraku, ia sangat yakin bahwa ia sedang membela Allah. Karena itu ia mengejar orang Kristen. Ia menganiaya jemaat karena mengira sedang melayani Allah. Dalam pikirannya, Yesus adalah penyesat. Pengikut Yesus dianggap menghancurkan iman Yahudi. Karena itu ia menangkap orang Kristen, memasukkan mereka ke penjara, menyetujui pembunuhan Stefanus, dan pergi ke Damaskus membawa surat penangkapan kepada orang-orang Kristen atau pengikut Yesus. Kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 8 dan pasalnya yang ke-9. Saudaraku, ironisnya, semua itu ia lakukan oleh karena apa, saudara?
agama. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Karena saking taatnya Saulus kepada keyakinannya, maka membunuh orang Kristen pun juga dianggap sebagai berbakti kepada Tuhan. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, mengapa orang yang sangat religius bisa salah, saudara? Sekali lagi, mengapa orang yang sangat religius bisa salah? Saudaraku, itu oleh karena ia mengenal hukum tetapi belum mengenal Kristus. Ia memiliki pengetahuan, ia disiplin, ia memiliki semangat, tetapi belum memiliki hubungan yang benar dengan Yesus. Inilah yang kemudian ia sadari setelah ia bertobat. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini, apakah mereka atau orang-orang Yahudi, para ahli Taurat ataupun orang Farisi mengetahui nubuatan tentang Mesias? Saudaraku, para ahli Taurat sangat mengenal kitab suci. Mereka mengetahui berbagai nubuatan tentang Mesias. Misalnya, Mesias lahir dari keturunan Daud. Mereka tahu, karena itu ada di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 16. Lalu kemudian Yesaya 11 ayat 1. Kemudian mereka juga tahu bahwa Mesias itu akan lahir di Betlehem. Mereka bisa tunjukkan di dalam Mika pasal 5 ayat 2. Lalu kemudian mereka juga tahu ketika mereka membaca kitab Yesaya pasal 7 ayat 14, seorang perawan akan mengandung. Jadi dari seorang perawan ini akan lahir seorang Mesias. Dan mereka juga tahu seorang utusan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Itu ada di dalam Maliaki pasal 3 ayat 1 dan Yesaya 40 ayatnya yang ketiga. Mereka juga tahu bahwa Mesias akan membawa terang kepada bangsa-bangsa di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-6. Buktinya, saudara, terlihat ketika Herodes Agung bertanya kepada para imam kepala dan ahli Taurat, di manakah Mesias akan lahir? Atau di manakah Mesias akan dilahirkan? Dan apa jawab mereka? Mereka katakan, Mesias itu akan lahir di mana? Di Betlehem. Dan mereka mengutip Mika pasal 5 ayat 2. Dan buktinya ada di dalam Matius pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Jadi mereka mengetahui lokasi kelahiran Mesias, tetapi tidak datang untuk menyembahnya. Nah, mereka tetap tidak mengenal Yesus. Mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Padahal mereka sudah tahu bahwa Mesias akan lahir di Betlehem. Dan mereka juga mengetahui tanda-tanda kedatangan Mesias itu. Saudaraku, mereka memiliki harapan Mesias yang salah. Apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan kenyataan apa yang mereka lihat. Pada abad pertama, banyak orang Yahudi mengharapkan Mesias itu sebagai pemimpin politik, pemimpin yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Mereka menganggap bahwa Mesias itu yang akan datang adalah seorang panglima perang, pembebas dari kekuasaan kekaisaran Romawi. Dan Mesias itu adalah raja yang memulihkan kerajaan Israel. Sebaliknya, kenyataan yang mereka lihat, Yesus lahir di kandang. Ia dibesarkan di Nazaret.
hidup sederhana, melayani orang miskin. Akhirnya ia disalibkan. Saudaraku, gambaran inilah yang bertentangan dengan harapan mereka. Itulah sebabnya mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias, karena itu bertolak belakang dengan apa yang mereka pikirkan. Mereka lebih menekankan Mesias raja daripada Mesias yang menderita. Mereka sering membaca nubuatan seperti Mazmur pasal 2, Yesaya pasal 11, Daniel pasal 7, yang berbicara tentang kemuliaan dari Mesias itu sendiri. Namun mereka kurang memperhatikan nubuatan seperti Yesaya 53, Mazmur pasal 22, yang menggambarkan Mesias yang menderita dan ditolak. Saudaraku, padahal kedua kelompok nubuatan itu berbicara tentang Mesias yang sama, tetapi digenapi dalam tahap yang berbeda. Kedatangan pertama dan kedatangan yang kedua. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman itu, saudara, tradisi menjadi lebih penting daripada kitab suci. Itulah sebabnya Yesus berkata, kamu mengabaikan perintah Allah untuk memegang adat istiadat manusia, dalam Markus pasal 7 ayatnya yang ke-8. Selama berabad-abad, penafsiran para rabi menjadi sangat dominan, sehingga dalam beberapa hal tradisi lebih berpengaruh daripada makna asli dari kitab suci itu sendiri. Saudaraku, apa yang membuat mereka buta untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias? Itu oleh karena kesombongan rohani. Orang Farisi merasa diri mereka paling benar. Dalam Yohanes 9 ayat 39 sampai 41, Yesus menunjukkan bahwa orang yang merasa sudah melihat justru tetap berada dalam kebutaan rohani. Kesombongan membuat mereka sulit menerima bahwa seorang tukang kayu dari Nazaret adalah Mesias. Saudaraku, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, para ahli Taurat, mereka menolak bukti karena hati mereka sudah mengeras. Yesus melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, mengusir setan. Namun banyak pemimpin agama tetap menolak dia sebagai Mesias. Masalah utama mereka, saudaraku, bukan karena kurangnya bukti, tetapi oleh karena penolakan hati. Mereka dengan jelas sudah mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan, tentang ciri-ciri kelahiran seorang Mesias. Tapi apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Mereka dibutakan oleh karena pemahaman mereka sendiri. Ini satu hal yang ironis atau yang luar biasa, saudara-saudara, di mana para ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi, mereka dibutakan oleh karena pemahaman yang salah tentang Mesias itu. Lalu bagaimana dengan Simeon dan Zakaria? Mengapa mereka dapat mengenali Mesias, saudara? Nah, disinilah letak perbedaan mereka. Jadi tidak semua orang Yahudi menolak kedatangan Mesias atau menolak kehadiran Mesias. Tapi ada di antara mereka juga yang bisa mengenali Mesias itu. Salah satunya adalah Simeon dan juga Zakaria. Saudaraku, Simeon digambarkan sebagai orang benar. Dia adalah orang saleh. Kalau saudara buka dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-35. Ia menantikan penghiburan Israel dan ia dipimpin oleh Roh Kudus. Ia bukan hanya memahami kitab suci, tetapi Simeon juga peka
terhadap tuntunan Roh Kudus. Jadi tuntunan Roh Kudus itu yang selalu mengajak kita untuk membuka hati kita, untuk menerima sesuatu yang baru. Dan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan Sakaria? Sakaria adalah seorang imam yang hidup benar di hadapan Allah. Saudara bisa buka di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat 6. Di situ menerangkan bahwa Sakaria adalah seorang imam yang hidup benar di hadapan Allah. Walaupun pada waktu itu, kalau saudara buka di dalam Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79, Sakaria sempat meragukan berita malaikat tentang kelahiran Yohanes. Setelah itu, ia dipenuhi kembali oleh Roh Kudus dan bernubuat bahwa Allah sedang menggenapi janjinya melalui Mesias. Jadi saudaraku sekalian, perbedaan utama antara ahli Taurat dan Farisi dan Simeon dan Sakaria adalah yang pertama, ahli Taurat dan Farisi banyak pengetahuan, mengandalkan tradisi, menunggu Mesias sesuai harapan atau sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, percaya pada kemampuan sendiri, lalu kemudian hati mereka tertutup. Tetapi Simeon dan Sakaria, pengetahuan disertai dengan kerendahan hati, mengandalkan firman Allah, menunggu Mesias sesuai dengan janji Allah. Lalu kemudian mereka dipimpin oleh Roh Kudus dan mereka selalu membuka hati mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, bagaimana dengan Saulus? Saulus sebelum bertobat, Saulus adalah termasuk kelompok yang memiliki pengetahuan yang luar biasa, tetapi belum memahami bahwa semua kitab suci menunjuk kepada Kristus. Setelah bertemu Yesus di jalan menuju Damaskus, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, cara pandangnya mulai berubah. Karena itu ia kemudian menulis bahwa Kristus adalah tujuan hukum Taurat itu di dalam Roma 10 ayat 4. Bukan dalam arti Taurat itu dihapuskan, tetapi bahwa seluruh rencana keselamatan dalam Taurat mencapai penggenapannya di dalam Kristus. Nah, seringkali saudara, ketika kita membaca tulisan Rasul Paulus, kalau kita berbicara tentang hukum Taurat, kita sapu rata, saudara, ya. Padahal sebenarnya hukum Taurat itu dibagi dalam beberapa bagian. Salah satunya adalah 10 hukum, yaitu entole kalau di dalam bahasa Grekanya, ya. 10 hukum ini adalah 10 hukum yang menjadi petunjuk, yang menjadi cermin bagaimana kita bermoral, bagaimana kita memiliki iman, dan bagaimana kita setia dan taat kepada Tuhan. Bayangkan saudara, kalau 10 hukum itu sudah dipalangkan, apa yang terjadi? Padahal sebenarnya yang dipalangkan itu adalah hukum upacara. Ya, karena semua hukum upacara itu menuju kepada Kristus. Bagaimana pelayanan Yesus sebagai domba, sebagai anak domba yang disembelih untuk menggantikan kematian manusia. Bukan 10 hukum yang dipalangkan. Bayangkan saudara, kalau 10 hukum itu sudah dihapus, atau hukum Taurat, atau 10 hukum itu dihapus, apa yang terjadi dengan dunia ini? Ya, kejahatan merajalela, pembunuhan, pencurian, dusta ada di mana-mana. Orang tidak menghormati Tuhan sebagai pencipta. Ini yang jadi masalah. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kita harus memahami apa maksud daripada Rasul Paulus ataupun Saulus. Jadi Saulus ini saudaraku adalah
boleh dikata dia itu adalah doktor. Ya. Dia itu adalah teologian yang mengerti benar tentang Taurat, ajaran tradisi orang Yahudi. Namun ketika Yesus membuka hatinya, barulah ia mengerti bahwa ternyata semua yang mereka lakukan, semua yang orang Yahudi lakukan, semuanya itu adalah menuju kepada Kristus. Ada perbedaan besar antara pengetahuan isi kitab suci dan memahami maksud kitab suci. Yesus berkata kepada para pemimpin Yahudi, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku. Namun kamu tidak mau datang kepadaku supaya kamu memperoleh hidup." Yohanes 5 ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Saudaraku, ayat ini menjadi kunci untuk memahami mengapa Saulus, para ahli Taurat, dan banyak orang Farisi tidak mengenali Mesias. Mereka memiliki pengetahuan yang luas, tetapi gagal melihat bahwa seluruh kitab suci menunjuk kepada Kristus. Jadi saudaraku, Alkitab itu ya, yang 66 buku itu, tema besarnya itu adalah siapa, saudara? Yesus. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai manusia kembali dipulihkan, semua itu oleh karena siapa? Yesus. Bagaimana Yesus membenarkan manusia yang berdosa, menyucikan manusia yang berdosa melalui darahnya, dan memuliakan manusia pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Bagi orang percaya masa kini, pelajarannya adalah jelas, saudaraku sekalian, ya, bahwa pengetahuan Alkitab sangat penting. Tetapi pengetahuan itu harus disertai dengan hati yang rela diajar oleh Allah. Ya. Simeon dan Zakaria mengenali Mesias bukan karena mereka mengetahui lebih banyak nubuat, melainkan karena mereka membaca kitab suci dengan iman, dengan penuh kerendahan hati dan keterbukaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Ketika dia tahu ini kebenaran, dia membuka hatinya untuk melakukan kebenaran itu, tidak dengan mengikuti tradisi yang sudah yang sudah tersesat, ya, yang sudah menyimpang. Tetapi dia membuka hatinya untuk melihat akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, tanpa kerendahan hati dan karya Roh Kudus, seseorang dapat mengetahui banyak tentang firman, tetapi gagal mengenali pribadi yang menjadi pusat seluruh firman itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara dan sahabatku yang dikasihi Tuhan, saya berbicara di media ini bukan sebagai orang yang sejak awal mengetahui semua kebenaran firman Tuhan. Ada masa ketika saya juga membaca Alkitab, mengasihi Yesus, tetapi saya belum memahami beberapa kebenaran yang Tuhan sebenarnya sudah tuliskan dalam firman-Nya. Saya bersyukur karena Tuhan tidak menyerah terhadap saya. Dengan sabar, Dia membimbing saya sedikit demi sedikit. Saya masih ingat, saudara, ketika beberapa bulan setelah saya pulih dari kesehatan saya, ya, saya berumur 11 tahun, masih sangat kanak-kanak, saudara. Dan saya waktu itu baru kelas 5 SD. Kami didatangi 2 orang penginjil literatur. Mereka ini membawa buku-buku bacaan rohani, buku rumah tangga, dan kesehatan. Mereka tinggal di rumah kami selama beberapa hari.
Dan satu kali saudara, sebelum mereka pulang, mereka mengajarkan kepada saya secara pribadi tentang kebenaran Sabat dalam Alkitab. Dan mereka membacakan saya di dalam Imamat pasal 11 dalam kitab Perjanjian Lama tentang binatang haram dan binatang halal. Yang mana binatang haram itu tidak bisa dimakan, dan yang bisa kita makan hanyalah binatang halal. Dan di situ juga mereka perlihatkan jenis binatang haram dan jenis binatang halal. Dan waktu itu saudara, terus terang ya, walaupun masih anak-anak, saya kaget sesudah membacanya. Karena ya kami sekeluarga, orang tua kami tinggal di wilayah mayoritas. Dan seringkali kami tidak disenangi oleh karena kami makan binatang yang mereka anggap najis. Saudaraku, ketika kedua pelayan atau penginjil literatur ini meninggalkan rumah kami, mereka pulang. Lalu kemudian, karena saya penasaran, tadinya saya takut-takut menyampaikan kepada ayah saya. Tetapi saya memberanikan diri dan bertanya kepada ayah saya, "Pak, ternyata hari Sabat itu bukan hari Minggu, tetapi Sabat itu adalah hari Sabtu." Lalu kemudian bukan hanya itu, saya coba menerangkan bahwa Pak, ternyata kita tidak boleh makan binatang haram. Yang kita bisa makan hanya binatang halal. Wah saudara, ayah saya juga kaget waktu itu ketika saya menyampaikan hal ini. Lalu kemudian dia berkata, "Nah, apa yang mereka katakan itu adalah ajaran Perjanjian Lama. Ya, itu adalah ajaran Yahudi. Dan kita sekarang ini ada di dalam Perjanjian Baru. Sekarang ini zaman anugerah." Ya, walaupun saya anak-anak, tapi entah bagaimana orang tua waktu itu dia jelaskan seperti itu. Jadi dia katakan ini Perjanjian Lama, itu sudah dihapuskan, sudah dipalangkan. Dan sekarang kita tidak melakukannya itu lagi. Dan juga dia mengatakan, ingat ya, orang Yahudi itu menyalibkan Yesus. Orang Yahudi itu menolak Yesus. Jadi waktu itu saya karena masih anak-anak, oh ini kurang ajar ini ya. Ini orang-orang Yahudi ini menyalibkan Yesus. Saya juga, ya minta maaf ini terlalu kasar mungkin saya katakan. Tapi pemahaman saya waktu itu, wah ini orang-orang Yahudi kenapa mereka menyalibkan Yesus? Jadi mulai waktu itu saya juga sependapat dengan ayah saya, bahwa apa yang diajarkan penginjil literatur itu adalah mereka itu adalah penganut Perjanjian Lama. Yaitu bisa dikatakan mereka itu adalah penganut orang Yahudi. Dan waktu itu saya sudah lupakan saudara. Saya tidak bertanya lagi kepada ayah saya tentang hal itu. Ya. Nah saudaraku sekalian, Saulus bukan orang yang tidak percaya kepada Allah. Justru sebaliknya, ia sangat religius, sangat mencintai kitab suci, bahkan rela mempertaruhkan hidupnya demi apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Tetapi ketika Yesus menyatakan dirinya, Saulus memiliki satu sikap yang luar biasa. Ia bersedia mengubah pandangannya jika firman Allah menunjukkan bahwa itu adalah suatu kekeliruan. Saudaraku, kalau Tuhan menunjukkan sesuatu yang baru dari firman-Nya kepada kita hari ini, apakah kita juga memiliki kerendahan hati seperti Saulus? Mari kita membuka Alkitab bersama. Saya ingin bertanya kepada saudara, hari apakah yang Allah kuduskan? Hari apakah yang Yesus pelihara? Hari apakah yang dipelihara para rasul?
Dan apakah Alkitab pernah mengatakan bahwa kekudusan hari Sabat dipindahkan ke hari pertama? Saya mengajak kita semua mencari jawabannya melalui firman Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, saya lanjutkan kesaksian saya. Jadi pada waktu itu saya tidak bertanya lagi kepada ayah saya tentang apa yang saya dengarkan dari kedua penginjil literatur itu. Lalu kemudian setelah saya tamat SD, saya ke SMP, dan setelah saya tamat ke SMP, Tuhan menuntun saya, mengizinkan saya bersekolah di STM di Parepare. Ya, om dan tante saya tahu kisah saya ini, ya. Nah, saudaraku, ketika saya melewati kelas 1, lalu kemudian saya naik kelas 2. Memang pada waktu itu, saudaraku sekalian, saya kena pengaruh lingkungan, ya. Tadinya waktu saya tinggal bersama orang tua saya tidak pernah merokok. Karena saya takut sama ayah saya. Karena ayah saya juga tidak merokok, saudara. Apalagi minum minuman keras. Ya, kalau bapak saya tahu, biasa dia minum tuak, ya. Ya, ini om saya pasti tahu, ya. Ini tuak, ya. Biasa minum tuak, saudara. Tapi kadang ketika mereka minum tuak, saya dilarang mendekat, saudara. Tapi pada waktu saya sekolah di STM, jangankan tuak, saudara, alkohol, ya, saya minum. Karena ini adalah pergaulan, saudara. Nah, waktu saya sekolah, karena saya sekolah di STM Parepare, kami di sana tidak ada asrama, yang ada hanya rumah kos. Dan saudara, agar supaya kita memudahkan kita berteman dengan sebaya kita, jadi sebenarnya rokok ini adalah satu jembatan, ya. Walaupun kita tidak mengenal seseorang, ketika kita mengambil rokok, ya, pembungkus rokok kita, lalu kemudian kita menawarkan orang itu rokok atau orang yang kita tidak kenal, dan ketika mereka mengambil sebatang rokok itu, akhirnya mempermudahkan kita berbincang-bincang dan bersahabat. Nah, saudaraku, saya masih ingat waktu itu. Itu kalau tidak salah sekitar bulan 4, yang sudah mendekati saya akan mengikuti ujian untuk naik ke kelas 3. Dan entah mengapa, saudara, karena pergaulan, kami juga sering tawuran, ya, sering keluar malam dan berkelahi dengan anak-anak SMA. Ya, biasa, saudara. STM, ya, kalau sekarang yang disebut SMK, itu seringkali anti dengan SMA. Itu seringkali terjadi di mana-mana di Indonesia, dan khususnya di tempat kami. Nah, entah kenapa, saudara, setiap kali saya ke gereja pada hari Minggu, ya, walaupun saya ini kena pengaruh, tapi ajaran ayah saya, yaitu selalu datang ke gereja pada hari Minggu, itu tidak pernah absen. Kalau saya absen atau tidak hadir pada satu hari Minggu itu, perasaan saya tidak enak, saudara. Jadi itu kebiasaan. Tapi entah kenapa, saudara, beberapa kali saya hadir di dalam ibadah pada hari Minggu, pikiran saya hampa. Mungkin karena pengaruh lingkungan, ya. Dan satu waktu di malam hari, entah kenapa, saya tiba-tiba bertanya dalam hati, apakah Tuhan Yesus itu benar, saudara? Ya, mungkin itu karena saya sudah dipengaruhi oleh lingkungan saya yang mayoritas. Dan saya mulai berpikir, apakah Yesus itu benar-benar Tuhan? Walaupun ayah saya, ibu saya sudah mengajarkan tentang Yesus, walaupun sederhana, tapi saya yakini itu adalah sebagai keyakinan. Walaupun itu mungkin bisa dikatakan tradisi, ya, karena dari nenek, orang tua, lalu kemudian kepada kami.
Nah, saudaraku, malam itu saya mulai bertanya, apakah benar Yesus itu adalah Tuhan? Dan pada akhirnya saya berdoa, saudara. Saya menguji Tuhan, menguji Yesus. Jikalau engkau benar adalah Tuhan, seperti yang engkau katakan, mintalah maka kamu akan kuberi. Jika Tuhan menjadikan batu di depan saya ini menjadi roti, maka saya akan percaya. Dan saya berdoa, dan waktu saya membuka mata saya tidak melihat apa-apa. Kedua kalinya saya berdoa, saya tidak melihat batu itu menjadi roti. Dan yang ketiga kalinya, pada waktu saya berdoa, dan pada waktu saya membuka mata, dan saya lihat batu itu tetap menjadi batu. Dan mulai malam itu saya meragukan Tuhan Yesus. Saya mengambil keputusan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan saudara, pada waktu saya tertidur, saya bermimpi lagi, saudara. Saya didatangi seorang kakek, kakek yang sudah tua, berambut putih, berbaju putih. Lalu dia datang menghampiri saya. Waktu itu saya masih ingat, saya sementara merokok di atas batu, saudara. Saya kaget. Saya pikir orang itu datang menegur saya atau mungkin keluarga saya. Lalu kemudian dia akan melaporkan kepada ayah saya bahwa saya ini merokok. Artinya saya sudah melanggar aturan keluarga. Tapi pada waktu kakek itu datang, dan dia berkata kepada saya, "Nak, pergilah ke rumah ini." Jadi rumah itu yang dia tunjuk adalah rumah juga yang kami masih keluarga. Yaitu adalah keluarga atau sepupu dari nenek kami. Dia katakan, pergilah ke rumah itu. Dan sebelumnya saya sudah memang pernah ke rumah itu. Dan saya tahu mereka itu adalah keluarga anggota Advent. Akhirnya saya terjaga dan saya melihat tiba-tiba orang itu atau kakek itu menghilang, saudara. Pada waktu saya mulai berpikir-pikir, tiba-tiba saya terbangun dan coba merenung apa maksud dari mimpi itu. Dan pada akhirnya saya pergi keesokan harinya. Kakek itu mengatakan bahwa ada kabar baik yang kamu akan dapatkan di sana. Yang tadinya saya pikir mungkin itu adalah jawaban permintaan saya, karena saya minta kalau bisa batu ini jadi roti, tapi ternyata tidak demikian. Dan singkat cerita, saudara, saya pergi keesokan harinya. Dan saya melihat keluarga itu sementara sibuk bikin makanan ringan dan bikin makanan berat. Dan saya tanya, apa yang ada ada acara yang mau dibuat di sini? Dan mereka katakan, ya, kita ada acara ibadah rumah tangga, ya, acara biston. Oh, saya katakan, oh kalau begitu boleh saya ikut. Oh, mereka sangat senang. Oh, boleh. Jadi saya penasaran, dan saya juga pikir, apakah roti ini yang saya minta ini adalah kue yang mereka bikin? Jadi saya minta malam itu dan jawabannya keesokan harinya. Dan benar, saudara, pada sore hari sudah mulai banyak orang yang datang ke rumah itu. Dan mulailah diadakan ibadah. Dan singkat cerita, pendeta membahas beberapa doktrin Alkitab. Salah satunya adalah tentang hari Sabat, tentang binatang yang haram dan halal, yang pernah saya pertanyakan dulu kepada ayah saya. Pendeta itu membahas Alkitab itu dengan sistematis, dan entah kenapa saya sangat mudah mengerti. Lalu setelah selesai ibadah, saya berkata kepada om dan tante saya, bolehkah saya belajar Alkitab? Wah, mereka menyambut saya. Boleh sekali.
Lalu kemudian saya dipertemukan dengan pendeta. Dan pendeta katakan, minggu depan kita ada kelas Alkitab. Dan bukan cuma kamu, tapi ada beberapa orang yang juga mau belajar Alkitab. Dan singkat cerita saudara, kami ada 12 orang dari berbagai denominasi gereja. Jadi bukan anggota Advent, tapi dari berbagai denominasi gereja. Ada dari Katolik, ada dari Karismatik atau Pantekosta, ada dari Protestan, dan saya juga adalah salah satu dari gereja Protestan. Dan saudaraku sekalian, pada waktu kami belajar, saya walaupun tempat belajar kami itu cukup jauh, sekitar 2 atau 3 kilo, tapi karena saya punya kerinduan untuk belajar, walaupun saya harus jalan kaki dan berjalan, ya hampir 1 jam, kadang lebih saudara, saya jalan kaki. Tapi itulah kerinduan saya. Kerinduan saya mau meneliti, menyelidiki akan kebenaran Alkitab ini. Dan kami ada 12 orang waktu itu. Dan ketika pendeta membahas doktrin Alkitab, ada beberapa di antara kami tidak setuju. Tapi saya terus membuka hati dan mencari tahu tentang kebenaran ini. Bahkan biasanya pendeta hanya menggunakan waktu 1-2 jam untuk belajar. Dan yang lainnya sudah pulang, tapi saya tetap bertahan karena saya mempunyai banyak pertanyaan. Dan kadang kami harus selesai jam 12 malam, saudara. Inilah kerinduan saya waktu itu. Saya mau mencari informasi tentang kebenaran Alkitab ini. Dan saudaraku, pendeta waktu itu, ya namanya adalah almarhum pendeta Lasut. Dia mengajarkan kebenaran itu dengan sistematis. Dan entah kenapa saudara, setiap apa yang dia jelaskan, saya begitu mudah mengerti. Ya, bagaimana dia komunikasikan, bagaimana dia menjelaskan itu secara kebenaran Alkitab itu secara utuh. Ya, perjanjian baru dan perjanjian lama, atau perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan saya sangat mudah mengerti. Dan saya tahu ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudaraku, ketika saya mulai mempelajari Alkitab tanpa mencoba mempertahankan tradisi apapun, saya menemukan sesuatu yang membuat saya bergumul. Saya melihat bahwa Allah tidak pernah mencabut kekudusan hari Sabat. Saya juga mulai memahami mengapa Alkitab membedakan binatang yang halal dan yang haram. Awalnya tidak mudah, saudara. Saya harus memilih antara mengikuti kebiasaan lama atau mengikuti apa yang saya yakini sebagai firman Tuhan. Pada akhirnya saya berkata, Tuhan, jika ini kebenaran menurut firman-Mu, berikan saya keberanian untuk taat. Dan saya bersyukur Tuhan memberi saya damai ketika mengambil langkah itu. Saya tidak meminta saudara mempercayai saya. Saya juga tidak meminta saudara mengubah keyakinan hanya karena khotbah ini pada malam ini, saudara. Tapi saya hanya mengajak saudara melakukan satu hal. Bukalah Alkitab. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Dan katakan kepada Tuhan, jika ada kebenaran yang belum saya pahami, tolong tunjukkan kepada saya. Berikan saya hati yang rela mengikuti firman-Mu. Apapun konsekuensinya, saya percaya Tuhan akan menjawab doa yang tulus seperti ini. Saudaraku, apa pelajaran dari Saulus yang sudah menjadi Paulus? Ada satu pelajaran yang menurut saya sangat kuat. Saulus tidak kehilangan keselamatan karena ia belum tahu. Yang menjadi titik balik hidupnya adalah ketika Tuhan menyatakan terang kepadanya. Ia tidak mengeraskan hati. Sebaliknya ia bertanya, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Kisah Para Rasul 9 ayat 6. Saudaraku sekalian, hari ini saya tidak datang untuk mengkritik gereja manapun. Juga bukan untuk mengatakan bahwa saya lebih benar daripada orang lain.
Saya datang sebagai orang yang pernah berada dalam proses belajar. Ada banyak hal yang dahulu belum saya pahami, tetapi Tuhan dengan sabar membuka pengertian saya melalui firman-Nya. Karena itu, saya ingin mengajak kita semua melakukan hal yang sama, yaitu membuka Alkitab bersama-sama. Ketika kita membaca kisah Saulus atau Paulus, kita melihat seorang yang sangat mengasihi Allah. Ia bukan orang kafir. Ia adalah seorang ahli Taurat. Ia seorang Farisi. Ia adalah seorang peneliti kitab suci. Namun ketika Yesus datang, ternyata masih ada bagian rencana Allah yang belum ia pahami. Yang mengagumkan bukan bahwa Saulus mengetahui segala sesuatu, tetapi bahwa ketika Tuhan menunjukkan kebenaran, ia sendiri mengikutinya. Saya percaya kita semua memiliki doa yang sama. Tuhan, jika masih ada sesuatu dalam firman-Mu yang belum saya pahami, ajarilah saya. Mari kita bertanya kepada Alkitab, bukan bertanya kepada tradisi, bukan kepada pendapat manusia, bahkan bukan kepada saya. Pertanyaan kita hanya sederhana, seperti ini, saudara. Hari apakah yang Allah kuduskan? Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 2-3. Ketika Allah sudah menjadikan isi bumi ini selama 6 hari. Di situ dikatakan ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena itu pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudaraku, ini menarik sekali. Karena sebelum ada bangsa Israel, sebelum ada orang Yahudi, sebelum ada dosa yang berkembang menjadi sebuah bangsa, Allah sudah memberkati dan menguduskan hari ke-7. Pertanyaan berikut adalah, apakah Yesus menghapus Sabat? Apakah Yesus memelihara, ataukah Yesus justru memeliharanya? Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 16, Alkitab mengatakan bahwa itu adalah kebiasaan Yesus. Jika saya mengaku sebagai pengikut Kristus, tentu saya ingin mengetahui bagaimana Tuhan saya hidup. Saudaraku, pada waktu Yesus mati dan pada waktu Yesus bangkit, Yesus masih bersama-sama dengan muridnya berapa lama, saudara? 40 hari. Kalau 40 hari itu berapa sabat, saudaraku sekalian? Kurang lebih 5 atau 4 sabat, saudara. Tapi pernahkah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Sabat hari ke-7 itu dipindahkan ke hari lain, oleh karena saya bangkit pada hari yang pertama? Saudara, kita harus hati-hati. Jangan melihat kebenaran Alkitab itu dengan pola kita berpikir. Masih ingat ketika Hawa berhadapan dengan ular. Jelas-jelas Tuhan mengatakan, jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini yang ada di tengah-tengah taman itu. Salah satu pohon yang ada di tengah-tengah itu jangan kamu jamah. Boleh dikata jangan kamu ke situ, jangan kamu jamah buahnya, apalagi makan. Kamu akan mati. Tetapi ular memutar balik. Kalau kamu makan, kamu akan sama seperti Allah. Harus hati-hati, saudara. Alkitab, kebenaran firman Tuhan akan diinterpretasi oleh Alkitab itu sendiri. Ya. Bukan perasaan ataupun pikiran kita. Lalu kemudian kita bisa lihat juga rasul-rasul.
baik di dalam Kisah pasal 13, 16, 17, dan ayatnya yang ke-18. Di mana kalau kita lihat di dalam Kisah 18 ayat 4, di situ dikatakan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat. Jadi kata setiap hari Sabat berarti itu bukan kadang-kadang, saudara. Ya, tapi setiap hari Sabat. Saudaraku, saya mengajak kita melihat pola yang ditunjukkan Alkitab. Saya mempunyai satu pertanyaan yang dahulu juga saya tanyakan kepada diri saya sendiri. Kalau Allah menguduskan hari ketujuh, Yesus memelihara hari ketujuh, dan para rasul juga memelihara hari ketujuh, apakah saya bersedia mengikuti teladan yang sama apabila memang itulah yang diajarkan Alkitab? Saudaraku, saya harus jujur. Ketika pertama kali saya belajar hal ini, saya juga bergumul. Saya bertanya kepada Tuhan, mengapa saya baru memahami ini sekarang? Tetapi saya menyadari bahwa Tuhan tidak sedang menghukum saya. Tuhan sedang mengajar saya. Dan ketika saya melihat bahwa firman-Nya begitu jelas, saya mengambil keputusan sederhana. Tuhan, saya ingin mengikutimu lebih daripada mengikuti kebiasaan saya. Kebenaran bukanlah milik satu gereja. Kebenaran adalah milik Kristus. Tugas kita bukan mempertahankan tradisi kita, melainkan mengikuti Kristus kemanapun firman-Nya memimpin kita. Hari ini ada banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus dan beribadah pada hari Minggu. Saya menghormati kasih mereka kepada Kristus. Namun pertanyaan yang harus saya bawa pada Tuhan adalah, apa yang diajarkan Alkitab? Saya percaya kasih kepada Yesus akan mendorong kita untuk terus belajar dan mengikuti setiap terang yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Saulus pernah berkata, aku menyangka aku sedang melakukan kehendak Allah. Sampai suatu hari Yesus membuka matanya. Saya percaya jika hati kita tulus seperti Saulus setelah bertobat, maka doa kita juga akan menjadi doa yang sama. Tuhan, bukan kehendakku, bukan tradisiku, bukan pendapatku, tetapi tunjukkanlah apa yang tertulis di dalam firman-Mu. Berilah aku keberanian untuk mengikutinya. Saya percaya Allah akan menjawab doa yang tulus seperti itu. Saudaraku, seperti apa yang saya ceritakan, mengikut kebenaran Tuhan tidaklah mudah, saudara. Ketika saya memutuskan untuk menerima kebenaran Alkitab ini, saya harus mengorbankan cita-cita dunia saya untuk menjadi seorang insinyur atau arsitektur. Ya, saya mengorbankan cita-cita saya untuk menyenangkan orang tua saya dengan kekayaan. Bahkan, saudara, ketika saya mengambil keputusan, ayah saya menganggap saya anak durhaka dan gagal karena tidak mendengarkan nasihat orang tua. Walaupun saya memahami, saya telah menyia-nyiakan harapan besar orang tua saya. Orang tua saya menginginkan saya sukses dan boleh membantu adik-adik saya ke depan. Tetapi saudaraku, ketika saya mengambil keputusan ini, saya tahu ayah saya begitu sedih. Saya dianggap gagal waktu itu, saudara. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ampunilah saya karena saya sudah menyakiti ayah saya. Walaupun ayah saya tidak tahu apa yang menjadi keputusan saya pada waktu itu.
Karena saya telah mengikuti kata hati saya oleh karena pertolongan Roh Kudus. Dan saya katakan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Saya telah membuka hati saya. Walaupun ayah saya menyuruh saya pergi dari rumah, saya harus meninggalkan rumah. Dan saya harus hidup mandiri. Tetapi saya terus berdoa kepada orang tua saya dan kepada adik-adik saya. Walaupun waktu itu ketika saya meninggalkan rumah, dalam pikiran saya, kapan saya akan bertemu dengan mereka? Tetapi apa yang saya putuskan, semuanya oleh karena pertolongan Roh Kudus. Dan pada akhirnya Tuhan membukakan jalan. Besok saya akan ceritakan kesaksian selanjutnya. Ya, bagaimana Tuhan membukakan jalan, menolong saya dengan keputusan ini. Walaupun di hadapan manusia, saya adalah seorang anak yang gagal, yang tidak berhasil. Tetapi pada akhirnya, Tuhan telah memimpin jalan-jalan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Tuhan memberi saya kesempatan hidup, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan mulai menuntun saya kepada kebenarannya. Ada masa dalam hidup saya ketika saya harus belajar firman Tuhan dengan lebih mendalam. Sampai Tuhan mengirimkan saya ke Paman Sam atau Amerika. Saya terus mendalami kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan mengirimkan saya datang ke Amerika ini bukan karena kebetulan. Tetapi Tuhan ingin membuka mata hati saya untuk mengerti dan mengetahui kebenaran Alkitab yang sesungguhnya. Dan itulah sebabnya saudara, saya rindu membagikan kebenaran ini untuk kita semua. Kita membuka mata hati kita, mencoba menerima yang namanya kebenaran Alkitab, seperti yang dilakukan oleh Saulus. Ada saat-saat ketika Tuhan membuka pengertian saya melalui Alkitab. Semuanya itu atau prosesnya itu tidak mudah, saudara. Ada begitu banyak pertanyaan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak pengorbanan. Tetapi saya belajar satu hal. Ketika kita mengikuti firman Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Saya merasakan itu, saudara. Saya menyadari bahwa Tuhan tidak menyelamatkan saya hanya untuk hidup lebih lama. Tetapi Tuhan menyelamatkan saya supaya saya mengenal Dia lebih dalam. Dan semakin saya mengenal kebenarannya, semakin saya melihat tangan Tuhan memimpin hidup saya. Saudaraku, Saulus kemudian menjadi Paulus. Dari penganiayaan menjadi pemberita Injil. Dari musuh gereja menjadi rasul. Tuhan memakai hidupnya secara luar biasa. Demikian juga dalam hidup saya. Sedikit demi sedikit Tuhan membuka jalan pelayanan. Bukan karena saya layak. Bukan karena saya lebih baik daripada orang lain. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Tuhan selalu memakai orang yang bersedia berkata, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Saudaraku, mungkin malam ini ada seseorang yang sudah lama mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sudah lama belajar Alkitab. Sudah lama datang ke gereja. Tetapi belum mengambil keputusan. Saulus harus mengambil keputusan. Saya harus mengambil keputusan. Dan malam ini Tuhan mengundang saudara untuk mengambil keputusan. Saudaraku, jika selama ini saudara dan saya lalai berdoa, lalai membaca Alkitab, ya, mungkin hanya datang ke gereja 1 tahun 1 kali, saudara, malam ini Tuhan memanggil kita, mari membuka
mata hati kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, yang kita cari di dunia ini bukan harta. Yang kita cari di atas dunia ini adalah kebenaran firman Tuhan, kerajaan Allah. Jika kita sudah mendapatkannya, maka Tuhan akan menambahkan yang lainnya, dan kita boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku sekalian, malam pertama kita belajar bahwa Tuhan memberi kesempatan kedua untuk hidup lebih dekat kepadanya. Malam ini kita belajar bahwa Tuhan memberi terang kebenaran, tetapi terang yang tidak diikuti akan menjadi terang yang sia-sia. Jika Tuhan sudah menunjukkan kebenaran kepada saudara, jangan menundanya lagi, saudara. Jika Tuhan sedang berbicara kepada hati saudara, jangan mengeraskan hati. Jika Tuhan memanggil saudara untuk menyerahkan hidup kepadanya, jawablah malam ini. Dan mungkin saudara ingin berkata, Tuhan, aku ingin mengenalmu lebih dalam. Tuhan, aku ingin mengikuti kebenaran-Mu. Tuhan, aku siap mengambil keputusan. Jika itu kerinduan saudara, bukalah hati saudara sekarang juga. Karena Yesus yang menemui Saulus di jalan ke Damsik adalah Yesus yang sama, sedang berbicara kepada kita malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pada malam hari ini kami boleh melihat perjalanan iman dari Saulus menjadi Paulus. Dan juga hamba-Mu telah memberikan kesaksian bagaimana Engkau telah menuntun langkah hidup hamba-Mu dari sejak kanak-kanak sampai hari ini. Tuhan sudah memilih hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi semua orang. Dan malam ini ya Tuhan, ketika firman-Mu dinyatakan, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu mengetuk pintu hati kami, membuka mata hati kami untuk mencari kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan, ketika Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau tidak menolak kami karena Engkau tidak mengenal kami, tetapi karena kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu, maka Engkau mengenal kami ya Tuhan. Oh Tuhan, kami tahu, Engkau tahu ada di antara kami pada malam hari ini yang sementara bergumul. Hamba-Mu memohon, kuatkanlah hatinya, dan biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati mereka, sehingga Tuhan, kerinduan mereka untuk mencari kebenaran Tuhan, bukan hanya mencari, bukan hanya mengetahui, tapi kerinduan mereka untuk menghidupkan kebenaran ini, biarlah Tuhan kiranya Engkau kuatkan. Tuhan, terima kasih karena malam ini Engkau sudah berbicara kepada kami. Dan hamba-Mu berdoa kepada saudara-saudara kami yang bergumul pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau terus menguatkan mereka, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Dan mereka juga boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara, bahkan bagi keluarga kami. Bapa, terima kasih. Apabila malam ini kami berpisah satu dengan yang lain, biarlah malaikat sorga akan menjaga dan melindungi kami. Dan besok malam Tuhan akan mempertemukan kami kembali, di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan kebenaran Tuhan, dan tentunya membawa kami hidup lebih dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk kehadiran kita semua pada malam hari ini, ataupun ketika saudara mendengarkan pekabaran ini pada pagi ataupun siang hari. Sekali lagi, jika saudara punya pertanyaan, saudara boleh datang kepada panitia
dan berikan pertanyaan itu. Ataupun kalau sementara saudara mengikuti lewat Facebook ataupun lewat YouTube, saudara boleh menulis pertanyaan itu di bagian bawah, ya. Anda bisa tulis pertanyaannya dan pasti saya akan menjawabnya. Saudara, kalau bukan besok malam saya menjawab, saudara juga bisa membuka link dari YouTube dan saya akan munculkan di YouTube bagaimana saya menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu besok malam. Bye.